Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lavita Mardia. Saya di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang tugas metabolisme tumbuhan yang berjudul Siwangi Multiguna dari tumbuhan Pongostebon cablin, yaitu tumbuhan nilam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu minyak nilam dan apa sih itu minyak atsiri dan kandungan minyak atsiri apa yang terkandung pada minyak nilam. Nah, pertama-tama, apa sih itu minyak nilam? Siapa yang tak kenal dengan nilam? Penghasil minyak yang populer. Tumbuhan nilam memiliki bentuk berupa semak, mencapai tingginya sekitar 1 meter. Tumbuhan yang bernama latin Pogostemon cablin ini menyukai suasana teduh dan juga suasana hangat dan lembab. Mudah layu jika terkena sinar matahari, akan langsung mudah kekurangan air. Bunga dari minyak nilam ini baunya begitu wangi dan begitu kuat. Bentuk bijinya kecil, akarnya serabut dan sangat wangi, dan daunnya berbentuk bulat oval sampai panjang atau lonjong dan menyerupai jantung. Nah, berikutnya klasifikasi dari tumbuhan nilam. Kingdom Pantae, divisi Thrasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Pogostemon, spesies Pogostemon cablin. Tahukah Anda, ternyata minyak nilam ini menghasilkan minyak atsiri. Apa sih minyak atsiri itu? Minyak atsiri ialah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap, sehingga memberikan aroma yang sangat khas. Minyak atsiri sebagai metabolit sekunder biasanya berperan sebagai alat pertahanan diri bagi tumbuhan. Atsiri juga seringkali disebut dengan bibit minyak wangi. Minyak ini dihasilkan dari tanaman dan mudah menguap tanpa mengalami dekomposisi. Minyak atsiri mempunyai rasa getir dan wangi sesuai dengan asal tumbuhannya. Nah, minyak nilam yang mengandung minyak atsiri dengan komponen utamanya ialah pacucolol. Daun dan bunga nilam yang mengandung minyak ini. Minyak nilam baik umumnya mengandung warna kuning jernih dan memiliki wangi yang sangat khas dan sulit dihilangkan. Aroma minyak nilam dianggap mewah menurut persepsi orang Eropa, tetapi banyak yang sepakat aromanya bersifat menenangkan. Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri dengan titik didih yang tinggi, sehingga sangat baik digunakan sebagai pengikat pada pembuatan parfum. Ternyata 90% kebutuhan minyak nilam dunia disokong oleh Indonesia. Wah, ternyata Indonesia sangat kaya akan tumbuhan nilam yang berasal dari penyulingan di pelosok-pelosok di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Deborah Natalia Tampu Bolon. Saya akan menjelaskan tentang biosintesis dari minyak atsiri, minyak nilam. Nah, kan minyak nilam ini mempunyai minyak atsiri. Nah, biosintesisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan yang terbentuk dari jalur biosintesis asam mefalonat. Yang kedua, senyawa aromatik yang terbentuk dari biosintesis asam sikamat melalui jalur fenilpropenoid. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu tentang biosintesis jalur asam mefalonat yang terdapat di dalam minyak atsiri? Nah, di sini aku akan menjelaskan. Jalur asam mefalonat ini adalah senyawa terpenoid atau senyawa hidrokarbon isometrik yang terdapat pada lemak atau minyak esensial. Minyak inilah yang sangat penting bagi tumbuhan karena membantu dalam proses sintesa organik. Nah, harum yang dikeluarkan oleh tumbuhan, ya, misalnya ini nilam. Nah, ini dikeluarkan oleh fraksi minyak esensial tadi. Nah, minyak tersebut merupakan metabolit sekunder yang kaya akan senyawa dengan struktur isopropen. Guys, sekarang biosintesis jalur asam sikamat. Nah, biosintesis jalur asam sikamat ini nih di biosintesiskan melalui fenilpropenoid yang dikandung oleh minyak atsiri. Senyawa tipe fenilpropenoid ini berasal dari asam amino. Ya, asam amino yang aromatik fenilalanin. Nah, dan tirosin yang disintesiskan melalui jalur biosintesis asam sikamat.
Nah, karena biosintesis dari setiap minyak atsiri ini ada dua, jadi itu tuh yang membuat juga bau dari tanaman itu berbeda-beda. Ada yang harumnya melekat. Pokoknya ada ciri khas tertentu dari setiap tanaman yang mengandung minyak atsiri. Nah, jalur biosintesis asam sikamat tadi yang melalui phenylpropanoil itu bisa kita lihat gambarnya, itu skemanya. Nah, aku akan jelaskan apa manfaat dari minyak nilam bagi tumbuhan itu sendiri dan bagi manusia atau organisme lain. Nah, kalian belum tahu kan? Nah, makanya dengar ya. Jadi, manfaat minyak nilam bagi tumbuhan itu sendiri yaitu sebagai pelindung diri dan dapat juga menjadi pembantu dalam penyerbukan. Gitu. Tetapi pada bagi manusia dan organisme lain, minyak nilam itu digunakan sebagai bahan campuran untuk parfum karena harumnya tuh harum banget, guys. Nah, yang kedua sebagai aromaterapi, dan ketiga antimikrobal, keempat sebagai antioksidan, kelima menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka, keenam mencegah kulit kering, ketujuh bahan baku obat, kedelapan anti serangga, kesembilan merangsang hormon, kesepuluh menyembuhkan dan menghambat luka dari sengatan racun ular berbisa. Nah, guys, ternyata minyak nilam ini banyak manfaatnya bagi manusia, karena bukan hanya ke bidang kesehatan tetapi juga ke bidang kosmetik. Kan dia mempunyai minyak atsiri, jadi minyak atsirinya itu yang menimbulkan harum bagi tumbuhan itu sendiri. Gitu, guys. Nabila Agusti Ananda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri pada tumbuhan nilam. Nah, di sini ada cara direbus, dikukus, dan penyulingan dengan cara uap. Nah, jika ingin mendapatkan minyak nilam yang banyak, sebaiknya dilakukan pemanenan pada saat pagi hari dan sore hari, jangan pada siang hari, karena jika pada siang hari minyak yang didapatkan itu sedikit. Dan panenlah menggunakan alat-alat yang tajam, sabit atau ani-ani yang tajam. Jangan menggunakan benda yang tumpul, karena itu berpengaruh pada banyak sedikitnya minyak yang didapatkan. Jika ingin melakukan penyulingan dengan cara uap, itu sebaiknya daun dikeringkan dahulu, daun nilamnya dikeringkan dulu selama 3-4 hari, karena daun nilam yang kering itu lebih banyak kandungan minyaknya dibandingkan yang basah. Untuk cara yang pertama itu dengan cara direbus. Pertama-tama dimasukkan ke dalam kettle berisi air dan dipanaskan. Kettle terbuat dari bahan anti karat seperti stainless steel, tembaga yang berlapis aluminium, dan lain-lain. Dari situ keluar uap yang dialirkan ke kondensor. Uap akan mengandung zat cair yang berisi campuran air dan minyak nilam, barulah dilakukan pemisahan. Cara yang kedua yaitu dengan cara dikukus. Mirip dengan cara pertama, tetapi antara daun dan minyak dibuat pemisah. Daun nilam di atasnya, air di bawahnya pada saat di kettle. Yang ketiga, dengan cara penyulingan dengan cara uap. Diperlukan dua buah kettle, yang satu berisi air yang dididihkan dan yang satunya lagi berbentuk silinder. Agar tidak kehilangan panas, kettle-kettle tersebut dibungkus zat penahan panas seperti karung goni. Alat pendinginnya berupa bak pendingin yang di situ terdapat pipa spiral dari stainless steel. Fungsinya untuk mengubah zat tadi menjadi cairan, kemudian ditampung dan dipecah menjadi dua zat yang berlainan, yakni air, uap, dan minyak nilam itu sendiri.